Kembali lagi bersama Ibu Sustri Tambunan dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, sekalipun pembelajaran kita masih secara daring. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita diharapkan anak-anak ibu semuanya yang pertama mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, yang kedua mampu menguraikan struktur dan fungsi organ pencernaan dengan tepat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi makanan dan nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang, bagaimana makanan yang kita makan tadi dapat berproses atau dapat dicerna menjadi molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita melalui pembuluh darah? Penasaran? Mari kita tonton video ini sampai selesai ya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang bagaimana organ-organ ini dapat memproses makanan yang kita makan menjadi molekul yang dapat diserap oleh tubuh? Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana proses pencernaan itu. Nah, proses pencernaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu mengubah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang mengubah makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan. Adapun organ pencernaan utama yaitu ada mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ aksesori atau organ tambahan yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kantong empedu. Di dalam mulut, makanan yang kita makan akan mengalami pencernaan secara mekanik, yaitu dengan bantuan gigi, serta mengalami pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim pitialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian makanan ini akan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, otot-otot kerongkongan akan berkontraksi mendorong makanan, meremas makanan sehingga masuk ke dalam lambung. Gerakan inilah yang dikenal dengan gerakan peristaltik. Di dalam lambung, makanan mengalami dua pencernaan lagi. Pencernaan mekaniknya di mana otot-otot lambung ini berkontraksi, meremas dan mengaduk-aduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawinya yaitu pencernaan yang dibantu dengan enzim pencernaan yang ada di lambung. Nah, enzim yang ada di lambung yaitu pepsin dan renin. Serta di lambung juga terdapat HCl yang dapat membunuh kuman. Untuk lebih mudah menghafalnya, kamu bisa mengingat kata perih. Perih, P, pepsin, renin, dan HCl. Setelah dari lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah duodenum atau usus 12 jari.
ada jejunum atau usus tengah, serta ileum atau usus penyerapan. Nah, di dalam usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim, tripsin, lipase, dan amilase. Selanjutnya adalah usus besar. Sisa-sisa pencernaan akan masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar, terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa pencernaan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, setelah itu akan dikeluarkan melalui rektum dan kemudian lewat anus. Kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Yang kedua, organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak ibu bisa mengerti. Tugasnya silahkan dikirimkan ke Teams, paling lama saya tunggu minggu depan. Ingat, jaga kesehatan. Jika keluar rumah, pakailah masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Jika tidak ada hal yang mendesak, stay at home saja ya. Nah, kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya dengan topik gangguan pada sistem pencernaan. Sampai jumpa!